Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua SMK Bisa. Baiklah anakku, untuk siswa SMK Negeri 8 Malang kelas 10, perkenalkan di sini saya Ibu Mami Rahayu selaku bagian urusan kehumasan. Untuk kali ini saya akan membawakan materi tentang tata krama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama di sini sama dengan sopan santun. Sebenarnya ini adalah sebuah adab atau perilaku yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita. Sejak kapan itu sejak Indonesia berdiri? Nah, tetapi dalam perkembangannya tentunya ada unsur-unsur budaya asing yang masuk. Cuman itu semua harus kita filter terlebih dahulu, mana yang sesuai, mana tidak sesuai, terutama untuk generasi muda pada saat ini. Kalau kita melihat di sini, nah, ini adalah adab yang selalu kita lakukan ketika mau berangkat ke sekolah, ketika mau pergi menuntut ilmu dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar mendapatkan doa dari orang tua kita. Coba saya lihat ini sama. Tapi kadang kita berperilaku pun mana sih yang baik dan mana yang tidak baik. Coba kita lihat di sini. Tata krama itu sama dengan apa? Kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Dapat juga dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seorang di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan, tentunya kita akan berusaha memiliki atau minta doa kepada orang tua. Hanya tata krama di masyarakat itu apa? Adat, aturan, norma, peraturan. Itu yang berlaku di masyarakat. Apakah ada sanksinya? Tentunya kalau dari norma kesopanan dan norma kesusilaan itu tidak ada. Sanksinya hanya sebuah cemoohan atau mungkin pengingatan dari masyarakat kepada individu tersebut. Nah, sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Tentunya perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan baik, coba kita lihat. Contoh kebiasaan yang ada di negara kita dengan negara-negara tetangga itu sangat berbeda sekali. Ketika di negara maju mereka sudah memiliki kesadaran sangat tinggi. Padahal harusnya kita sebagai warga negara yang memiliki memiliki ras, suku, agama yang plural itu menjadi ujung tombak kita untuk bisa memiliki perilaku kesadaran yang lebih tinggi dibanding dengan mereka. Kalau kita lihat slide saya, di situ kita lihat bagaimana negara-negara maju itu menghormati antar teman itu sangat luar biasa. Dan integritasnya sangat tinggi. Itu yang membuat mereka menjadi negara yang sangat maju dan produktif terutama. Nah, coba kita lihat sebenarnya dari dulu itu masyarakat sudah melakukan perilaku sesuai sopan santun, tapi kita tidak tahu itu sebenarnya apa dan bagaimana. Nah, itu kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Cara berkomunikasi, di dalam tata krama pun ada bagian yang cara berkomunikasi. Contohnya bagaimana cara berkomunikasi? Hargai setiap orang ketika kita ingin dihargai. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berteman dengan teman yang seumuran, tentunya kita harus saling menghargai. Apapun bentuk karya, contoh bentuk karya mereka memiliki, tetap kita menghargai. Yang kedua, hormati orang lain ketika kita ingin dihormati. Kita saling menghormati itu sesuai dengan kalau kebetulan Mami ini mengajar PPKN itu berarti sila keberapa? Sila 2. Sila hormat menghormati karena kita orang timur. Terus yang ketiga, kita berdiskusi diatur di dalam pasal 4. Maksudnya bagaimana? Berdiskusi itu cari musyawarah mufakat. Kita saling menghargai, kita saling siapapun yang berpendapat itu akan kita beri kesempatan untuk melakukan pendapat. Nah, yang terakhir, berarti kan Anda berbicara dengan siapa. Ketika kamu berbicara dengan teman kamu, itu pasti bahasa yang digunakan berbeda. Bahasa gaul, bahasa alay atau apa, itu boleh. Tapi ketika kalian berbicara dengan guru kalian, dengan orang tua kalian, dengan orang yang lebih tua daripada kalian, tentunya harus tahu mana waktunya kalian bercanda, mana waktunya kalian berbicara sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kita lihat lagi,
Di dalam tata krama ini juga memiliki ciri tentang penampilan. Penampilan itu juga menunjukkan ciri seseorang. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat. Di sini saya ada beberapa slide, ada gambar. Mulai dari seorang yang memiliki profesi seorang TNI dengan siswa, terus yang terakhir itu adalah siswa SD, itu sangat beda sekali. Kenapa? Karena kalau tingkatannya itu berbeda, pasti cara berpakaiannya, cara ceritanya juga berbeda. Cuman di sini saya prioritaskan pada anak-anak yang kelas 10 SMK. Kelas 10 SMK, bagaimana kita cara berpenampilan yang baik ketika ke sekolah? Tentunya mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Peraturan apa? Mulai memakai seragam, mulai memakai atribut yang lengkap, ya. Terus menggunakan sepatu yang sesuai, itu adalah salah satu cara berpenampilan sesuai dengan SMK Negeri 8 Malang. Nah, coba kita lihat di sini. Kenapa sih kita ada aturan berseragam? Tentu kita itu juga memberikan sebuah kepribadian seseorang yang terdapat di dalam tata krama. Contoh hari Senin, kenapa harus pakai abu-abu, tidak memakai pramuka? Nah, itu ada ketentuan yang berlaku di sesuai dengan ketentuan permen secara nasional tentang berseragam sekolah. Kenapa kalau olahraga kita harus pakai olahraga? Karena ketika kalian berolahraga, itu ada keringat yang keluar, yang sekiranya dibutuhkan pakaian yang bisa menyerap keringat. Nah, terus yang terakhir, bagaimana untuk kondisi pada saat ini? Kondisi ketika kalian di sekolah, di rumah, mainan, dolan, atau mungkin ada kegiatan yang lain, itu tentunya pakaian juga harus menyesuaikan. Jangan sampai pulang sekolah kalian langsung bermain sampai malam. Nah, itu harus ada proporsinya. Karena itu kalau dilihat dari tata krama dan etika pasti tidak dikatakan tidak baik di dalam masyarakat. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di dalam tata krama pun juga mengatur tentang cara berjalan. Maksudnya bagaimana? Meskipun kita mengenal gender, tapi tetap di sini laki-laki adalah yang paling utama. Nah, maksudnya apa ketika berjalan? Ketika ada laki-laki dan perempuan berjalan bersama, maka diusahakan wanita dulu, setelah itu baru laki-laki. Yang kedua, jika laki-laki itu ada dua wanita, ada satu laki-laki, maka di sini bagaimana cara berjalan yang baik, yaitu laki-laki berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, maka bagaimana? Maka wanita laki-laki ini berada di tengah. Itu ada cara berjalan. Dari segi apa? Tata krama. Ternyata kita itu negara yang sangat mengatur hal-hal yang sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Dan itu sangat luar biasa kalau misalnya kita bisa melaksanakannya secara aturan yang berlaku di masyarakat, baik norma kesopanan, norma kesusilaan. Saya yakin kita itu akan cepat menjadi negara yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tata krama dan sopan santun tersebut tanpa harus diingatkan maupun diberikan sanksi yang tegas, karena kita sudah menyadari pada diri kita kalau kita mengikuti peraturan, aturan, norma yang berlaku, maka yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah tidak akan terjadinya sebuah chaos. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh cara bagaimana kita berjalan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tata cara makan pun juga tidak atur dalam tata krama ini. Karena kita itu adalah negara yang menganut agama sesuai dengan sila pertama dan pasal 29 itu bahwa ketika sebelum makan dan setelah makan diusahakan tak berdoa. Diusahakan ketika makan itu tidak bersuara. Nah, di dalam fasilitas umum pun kita juga diatur perlunya ada kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya. Gunanya untuk apa? Gunanya agar kita selalu menjaga lingkungan, mengurangi polusi-polusi yang ada. Dimulai dari siapa? Dari kita sendiri, jangan orang lain dulu. Baiklah, di sini dalam tata krama pun juga mengatur tentang cara menggunakan fasilitas umum. Maksudnya bagaimana?
Di dalam fasilitas umum ini juga mengatur tentang bahwa ketika kita di fasilitas umum tetap harus menjaga kebersihan. Kebersihan siapa? Kebersihan lingkungan. Salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, kebiasaan yang menjadi kesepakatan masyarakat sekitar itu juga menjadi hal yang paling utama. Tata krama merupakan kebiasaan. Sehingga apa? Salah satu contohnya dari saat ini adalah merokok. Merokok itu agar dikurangi. Dari mana merokoknya? Yaitu dari segi tidak tidak melakukan tidak merokok di tempatnya. Dari kebiasaan merokok dimanapun berada itu yang pasti. Karakter atau kebiasaan harus dimiliki siswa secara ideal. Bagaimana karakternya? Nah, ketika kita sudah bisa melakukan tata krama dan sopan santun, maka yang terbentuk pada pribadi seorang adalah integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Ini akan terbentuk secara menjadi satu kesatuan yang seimbang dan akan terbentuk pada diri seseorang tersebut. Mungkin sampai di sini. Semoga dengan materi tata krama ini akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi yang bermartabat, dan tentunya menjadi pribadi yang nantinya menjadi orang-orang yang sukses, kebanggaan orang tua, dan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Selamat datang di SMK 8, semoga materi ini bermanfaat. Wabillahi wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa.